Assalamualaikum teman-teman. Namun di sisi lain, ternyata para penjajah juga merebut semua hasil bumi para masyarakat, sehingga terjadilah kemiskinan yang begitu parah. Karena hal itu, pada tahun 1918, Kiai Wahab dan para kiai lain membentuk Nahdlatul Tujar, yaitu perkumpulan yang dibentuk untuk para pedagang agar bisa meningkatkan perekonomian tanah air. Tidak cukup di situ, ternyata pendidikan di negara kita juga terjajah. Sehingga pada tahun 1918 Masehi, Kiai Wahab kembali memiliki gagasan untuk mendirikan satu gerakan lagi guna mengembalikan dan meningkatkan pendidikan di negara ini. Gerakan itu dinamakan Taswirul Afkar. Setelah gerakan-gerakan itu berjalan sekitar 6 tahun, pada tahun 1924 Masehi, kondisi di tanah air kembali gaduh ketika Raja Makkah Syed Syarif Hussain telah digantikan oleh Raja Ibnu Saud. Pergantian itu mengejutkan seluruh umat Islam. Hal itu disebabkan karena raja baru tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan umat Islam yang lainnya. Keresahan pun semakin memuncak ketika penguasa baru ini memberlakukan satu mazhab di tanah Hijaz, serta pemaksaan ajaran Wahabi terhadap umat Islam di Hijaz. Mendengar hal itu, para kiai tidak tinggal diam. Dikhawatirkan akan berdampak di Indonesia. Akhirnya, atas izin Kiai Hashim, kemudian Kiai Wahab mendirikan Komite Hijaz, yakni panitia yang bertugas menyampaikan protes terhadap Raja Ibnu Saud. Setelah melalui berbagai perjuangan yang berat tersebut, akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, para kiai sepakat untuk membentuk suatu organisasi resmi. Organisasi itu dinamakan Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama, yang dipelopori oleh Kiai Wahab dan kiai-kiai lain, serta dipimpin oleh Kiai Haji Hashim As'ari. Namun, setelah 1 tahun terbentuk, Nahdlatul Ulama belum memiliki lambang. Hingga akhirnya, menjelang muktamar kedua pada tahun 1927, Kiai Hasyim menugaskan Kiai Ridwan Abdullah untuk membuat lambang Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya terciptalah lambang Nahdlatul Ulama berupa bola dunia dikelilingi 9 bintang dan tali penyambung serta tulisan Nahdlatul Ulama dalam bentuk Arab. Apa tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama? Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa faktor utama berdirinya Nahdlatul Ulama adalah selain mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama dibentuk juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajah, sebagaimana yang pernah diungkapkan Kiai Wahab Hasbullah, sang motor utama Nahdlatul Ulama. Kemerdekaan itu syarat utama. Umat Islam tidak akan leluasa sebelum negara kita merdeka.